Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Senang bisa bertemu dalam renungan singkat pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita naikkan ucapan syukur di dalam doa. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk teknologi yang kami miliki. Kami boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita bagi jalan kami, agar kami boleh diberikan hikmat dalam membuat keputusan yang berkenan di hati Tuhan, dan kami boleh mengelola kasih karunia dari Tuhan dengan baik pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan renungan yang diambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6, judul perikopnya adalah berkat dari hikmat dalam terjemahan baru. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dalam terjemahan lain, terjemahan sederhana Indonesia, judul perikopnya bersandar kepada Tuhan. Di situ disampaikan, mintalah kehendaknya dalam setiap langkah hidupmu, maka Dia akan menuntunmu ke jalan yang benar. Di terjemahan lain, bahasa Indonesia masa kini juga di perikop yang sama ini diberi judul Nasihat untuk Orang Muda. Di dalamnya disampaikan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Nah, tentu kita sering mendengar Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Bahkan ada satu lagu yang eh, mungkin pernah kita dengar, begitu ya. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat satu lagu ini. Lagu ini berisi tentang eh, apa yang ada dibaca di Amsal tadi. Percayalah kepada Tuhan. Kalau Bapak dan Ibu tahu lagunya, mari kita coba nyanyikan sama-sama sedikit saja. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalan-jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Nah, lagu ini mengingatkan kita tentang hal yang utama ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bagaimana kita bisa mempercayakan sesuatu kalau kita nggak percaya, nggak kenal sama sama pribadi yang kepadanya kita percayakan hidup kita. Lagu ini mengingatkan kita bahwa
berbahagia setiap orang yang memperoleh hikmat yang dari Tuhan. Lebih berharga dari emas perak atau harta yang dianggap penting di dunia ini. Nah, Bapak dan Ibu, saya jadi ingat tentang percayalah gitu ya, tentang percaya, trust ya. Saya punya anak perempuan, eee, dia pertama kali, berenang, lalu di pinggir kolam renang itu dia mau melompat, tapi melompatnya tanpa pelampung yang selama ini dia pakai. Nah, eee, saya udah siap dibawa, lalu tiba-tiba anak ini ragu untuk melompat, padahal tenang, papa pasti, eee, gendong gitu ya, papa pasti tangkap kamu. Tapi dia butuh waktu untuk percaya, begitu. Dia dia butuh waktu untuk percaya, apakah ini bapaknya mencurigakan begitu, atau punya pengalaman di masa lalu yang dia jadi nggak percaya, tapi momen itu jadi sesuatu yang menarik karena setelah dia menyiapkan dirinya, dia ambil langkah untuk meloncat, begitu ya. Dan setelah percaya, setelah meloncat saya tangkap, nah nah saya jadi ingat tentang ini ketika menyiapkan renungan singkat ini, tentang percaya. Percaya itu butuh pengenalan, pengenalan pribadi ya, akan Tuhan kalau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita butuh, eee, pengenalan pribadi yang lebih dalam, bukan Tuhan Yesus Kristus baik kata orang, atau apa yang tertulis di firman Tuhan. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu juga pernah mengalami pengalaman dalam musim kehidupan yang membuat semakin mengenal, oh dia Allah yang setia, dia Allah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihinya. Dan firman Tuhan itu menjadi firman yang hidup, sehingga pengenalan akan Tuhan itu membuat kita percaya penuh akan eh, hidup kita bisa kita percayakan kepada Tuhan. Nah, dari ayat renungan ini kita diingatkan juga, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Seringkali kita punya pemahaman apa yang kita tahu, apa yang kita mengerti, apa yang kita pegang, itu bisa saja eh, salah ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Ada hal yang bisa Tuhan koreksi, ada ruang di mana kita bisa berubah dan kita bisa semakin mengenal Dia. Nah, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan, atau akuilah Dia dalam segala laku kita, lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi, eee, ini mengingatkan kita juga pada, doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kita sadar kita nggak bisa mengandalkan pengertian kita sendiri, kita berharap dengan mengingat dan meminta kehendaknya terjadi di dalam hidup kita, Tuhan akan meluruskan setiap jalan kita. Kiranya renungan singkat pada hari ini boleh memberkati dan menolong kita dalam setiap keputusan yang harus kita buat. Kita belajar mempercayakannya kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak mengandalkan pengertian kita sendiri, mengakui Dia di dalam setiap langkah kita, dan kiranya Tuhan meluruskan jalan kita. Kiranya Tuhan berkenan dan menolong kita semua. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat pada hari ini. Kami belajar mau percaya kepadamu. Engkau adalah Bapa yang baik. Dan kami rindu Tuhan mengalami pengenalan yang semakin dalam akan Engkau. Kami boleh lapar dan haus untuk merenungkan firman-Mu. Kami boleh mengalaminya. Ketika kami melakukan firman-Mu ada dasar kehidupan yang teguh. Kami belajar semakin dekat dengan pimpinan Roh Kudus.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada renungan singkat hari ini. Berdoa Tuhan untuk setiap kami yang sedang lemah tubuh, kiranya Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul dalam kondisi ekonomi, pekerjaan, kiranya Tuhan berikan jalan keluar, berikan hikmat kreativitas dalam kami mengelola setiap berkat Tuhan. Dalam keluarga, Tuhan datangkan setiap pemulihan, rekonsiliasi, dan kami boleh saling mengasihi, saling menerima, saling mengampuni satu dengan yang lain. Berkati juga gereja jemaatmu di GKI Cimahi, agar semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.